Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Senin ini ya, kita mulai lagi kuliah online di minggu yang ke berapa ini kita kuliah online ya. Sampai lupa karena terlalu lama kuliah online ya. Semoga pandemi cepat selesai dan kita segera bisa kuliah secara seperti biasanya. Ya, karena kuliah online pasti banyak kendala ya. Ya, dan semakin ke sini mahasiswa yang aktif semakin berkurang menurut saya ini. Ya, tapi tidak masalah. Yang penting proses kegiatan belajar mengajar tetap terpenuhi. Bagi yang ketinggalan bisa download di channel YouTube saya. Semua materi, semua yang sudah saya online-kan, semua bisa di-download kembali di YouTube ya. Jadi yang ketinggalan tidak usah khawatir. Hanya saja yang ketinggalan memang tidak bisa presensi ya. Presensinya 0. Jadi tidak masalah, nanti kondisional di lapangannya. Oke, hari ini kita pertemuannya ada meteor masuk. Kuliahnya manajemen periklanan ya. Di pertemuan kemarin saya sudah menerangkan tentang apa itu periklanannya. Kemudian saya minta mahasiswa membuat sebuah resume atau ringkasan atau pemahaman tentang periklanan dalam bentuk PowerPoint. Jadi ini PowerPoint-nya akan saya buka satu-satu. Ya, kemarin saya instruksinya PowerPoint-nya singkat saja ya, 5-10 slide, jangan banyak-banyak. Ya, ini akan saya buka satu-satu sesuai yang hadir aja. Kalau yang tidak hadir ya kita tidak bisa membahas ya. Kita bahas, barangkali nanti ada pertanyaan, silakan dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Baik, akan saya share screen. Oke. Ya. Nah, ini melalui Edmodo. Ya, tadi ada kendala Edmodo saya buka di laptop agak susah ya. Ya, memang kemarin dari kementerian juga menghimbau ya. Ya, ini himbauan yang menurut saya ini saya juga bingung ya. Kementerian menghimbau gunakanlah internet secukupnya. Kalau memang tidak penting, tidak. Padahal kita di sisi lain kita harus selalu menggunakan internet untuk proses pembelajaran. Ya, monggo lah disikapi yang baik. Internet digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk proses belajar mengajar, silahkan. Tapi kalau untuk yang tidak terlalu bermanfaat, ditunda dulu ya, karena laju internet di Indonesia sekarang ini sudah sangat sibuk-sibuk sekali ya, sangat sibuk-sibuknya. Jadi berbagi koneksi. Baik, ini sudah ada 5 file yang masuk. Yang pertama dari Arul Maulana, hadir ya ini. Kemudian dari Manarul Hidayat belum tampak. Meteor baru hadir separuh itu. Wajahnya belum ada ya, separuh ya. Kemudian ini dari siapa ini? Titin. Nah, Titin belum hadir. Kemudian Bayu Hidayat sudah hadir. Ya, saya mulai dari yang awal dulu. Arul Maulana. Baik. Ya. Sebelum saya bahas, silakan Arul Maulana menerangkan secara singkat aja. Yang Anda tulis di PowerPoint ini, coba jelaskan secara singkat, tidak usah dibaca semua ya. Coba Arul, bisa mic-nya diaktifkan? Iya, Pak. Arul melihat layar atau pakai laptop apa pakai HP ini? Buka laptop, Pak. Oh, laptop bisa ya. Silakan dibaca di laptop. Ya. Ringkasannya aja dari 10 slide ini. Sebelum saya baca semua, silakan Anda sambil menerangkan secara ringkas, sambil saya juga membaca dari sini. Ya, silakan saya beri waktu, Mas Arul. Untuk yang pertama itu periklanan adalah suatu media komunikasi massa yang berperan sangat penting
dalam pemasaran atau marketing, politik, sosial, dan budaya. Dan apa itu sebagai salah satu komponen komunikasi pemasaran atau brand pemasaran atau marketing mix. Perkenalan periklanan biasanya digunakan produsen untuk perusahaan memberikan informasi tentang produk baru berupa barang atau jasa pada masyarakat. Terus yang sebagai proses komunikasi periklanan memiliki 4 elemen utama. Yang satu, pengiklan, orang atau organisasi yang berkomunikasi dengan halayak secara langsung tentang produk barang atau jasa yang dimiliki. Kedua, iklan, informasi yang disampaikan pada halayak sasaran dengan tujuan agar sasaran menerima atau bahkan membeli produk yang ditawarkan. Yang ketiga, media, saluran komunikasi yang digunakan untuk periklanan media. Media berperan dalam menyampaikan pesan-pesan iklan kepada halayak sasaran, yang termasuk dalam media periklanan adalah surat kabar, radio, televisi, internet, dan lain-lain. Tujuan periklanan adalah sebuah metode komunikasi yang memiliki tujuan tertentu. Tujuan periklanan sangat penting karena membantu proses pemasaran atau pengiklanan untuk mengetahui apa yang ingin mereka capai dan menyusun rencana untuk mencapai tujuan. Untuk sasaran periklanan, salah satu elemen penting dalam periklanan adalah halayak sasaran. Yang dimaksud dengan halayak sasaran adalah halayak yang menjadi tujuan periklanan atau pesan yang disampaikan melalui media periklanan. Biasanya sebuah perusahaan akan mengembangkan pesan media dan strategi media yang berbeda untuk menjangkau sasaran yang berbeda. Yang kedua, anggaran periklanan. Anggaran periklanan adalah estimasi jumlah total anggaran yang diperlukan selama periode waktu tertentu. Yang termasuk dalam anggaran periklanan diantaranya adalah hal yang berkaitan dengan program periklanan, biaya, pengembangan produksi, materi periklanan, pengembangan media, komisi agen periklanan, penelitian periklanan, dan lain-lain. Yang ketiga, strategi pesan periklanan. Agar tujuan periklanan dapat tercapai, maka pengiklan perlu merumuskan strategi pesan yang tepat. Sebuah iklan harus mampu menangkap atau menarik perhatian halayak dengan cara memberikan informasi yang didukung dengan data-data. Yang terakhir, perencanaan media periklanan. Gagasan periklanan yang baik dan orisinil akan berubah menjadi sesuatu yang tidak bernilai jika tidak disajikan melalui media yang tepat, di tempat yang tepat, dan untuk orang yang tepat. Penggunaan media yang tepat sangat penting dalam periklanan guna mencapai tujuan periklanan yang tepat. Ya, Pak. Ya. Ini sebagian besar sudah saya bahas kemarin ya ini ya, sama inti masalahnya sama ya. Jadi ini mengambilnya dari beberapa sumber atau satu sumber saja? Ngambilnya satu sumber. Hah? Satu sumber? Dari satu sumber, Pak. Ya. Ya. Jadi biasakan nanti ketika, ini sih tidak masalah ya, ketika ada tugas apapun itu, coba gali dari minimal ya 2 atau 3 sumber yang berbeda. Jadi ada variasi bahasanya. Jadi jangan bertumpu pada satu sumber saja. Nah, ini meteor dari tadi masuk keluar. Nah ini yang pokok itu elemen utamanya di sini ya. Nah kemarin juga sudah saya jelaskan. Ada pengiklannya, ada iklannya, ada media, ada sasarannya. Nah, supaya 4 ini berjalan, maka harus ada perencanaannya. Nah, jadi di mata kuliah ini kita membahas tentang manajemennya, perencanaannya ya. Kalau pengiklan kan banyak ya, orang yang mau ngiklan itu banyak sekali ya. Nah, tapi kadang dia juga bingung mau iklan yang bagaimana ya. Ya, apalagi perusahaan seperti yang saya katakan kemarin, hampir semua perusahaan itu menganggarkan biaya iklan ya. Persentase dari income yang masuk itu pasti ada untuk biaya
iklan, pasti ada. Nah, dan mau tidak mau di perusahaan itu juga ada bagian periklanan dan harus apa namanya, secara kasar itu menghabiskan dana iklan tersebut untuk beriklan ya. Memang harus habis itu. Nah, kita di sini sebagai calon-calon apa ya, ibaratnya desainer grafis ya, sebagai pelaku. Nah, lebih ke pembuat iklan. Nah, jadi lebih ke pembuatan media iklan. Tetapi bisa juga kita nanti sebagai pengiklan. Karena kita misal kita bisa bikin desain poster katakanlah ya. Tetapi kita bisa, tapi kita diam aja. Orang lain tidak akan bisa tahu kalau kita bisa desain poster. Nah, caranya bagaimana supaya orang lain tahu? Ya kita iklankan. Iklan tidak harus yang berbayar ya, karena kita pribadi sebagai individu, ya kita bikinlah sampel iklan. Kemudian kita share di media sosial ya. Kadang ada bahasa seperti ini ya. Saya misal share share hasil desain poster. Kemudian captionnya, maaf ini bukan iklan, tapi kalau butuh seperti ini silakan hubungi saya. Ya, ada kata-kata maaf ini bukan iklan. Nah, tapi sama saja ngiklankan kan? Nah, itu kadang ada bahasa seperti itu ya. Banyak sekali itu adalah gaya bahasa kreativitas dalam membuat iklan. Kadang ada di jalan ya, ada banner atau MMT di pinggir jalan ya. Besar sekali. Jangan menoleh ke kiri. Nah, orang jadi penasaran kan, akhirnya dia noleh ke kiri. Nah, kalau di Indonesia itu seperti itu ya. Ada perintah jangan, malah dilakukan ya. Jangan lihat ke kiri. Pasti dia lihat ke kiri. Oh, ternyata ada warung makan. Biasanya seperti itu. Itu adalah kreativitas dalam membuat iklan. Dan itu kita sebagai pelaku desain grafis juga harus bisa menguasai hal itu. Meskipun sebenarnya itu tetap ranah atau wilayahnya apa namanya penanggung jawab iklan ya, bukan pelakunya, desainnya bukan. Jadi desain kan kadang ya ada desainer yang terserah, tolong bikin konsepnya seperti apa, saya tinggal desain saja. Ada yang seperti itu. Nah, tapi prakteknya di umum, terutama di apa namanya kalangan menengah ke bawah, apalagi yang punya usaha, misal ibu-ibu lah, itu kan pernah nggak dapat order ibu-ibu bikin desain iklan ya? Iklannya sederhana lah, warung makannya dia bikin banner. Pernah nggak? Ada yang pernah nggak ini? Belum ada. Nah itu kan kadang ibu-ibu, Mas aku no sembarang, tolong saya buatkan. Terserah, yang penting tulisannya bagus. Yang penting bisa terbaca. Awalnya minta seperti itu. Tapi setelah jadi kita buat sederhana, Mas kok gini, ini kurang rame, kurang gini, kurang gini. Kita buat yang rame, Mas ini terlalu rame, harusnya begini, begini, begini. Akhirnya kembali lagi yang semula. Jadi kadang seperti itu, banyak sekali ya keluhan-keluhan seorang desainer itu seperti itu. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak ada konsep iklan yang jelas. Jadi pihak pengiklan itu dia awalnya dia hanya tolong buatkan seadanya. Nah, tapi akhirnya nanti banyak revisi dan lain sebagainya. Sedangkan di sisi harga itu juga dia tidak mau yang mahal-mahal. Alah bikin gini tok murah apa? Bikin seperti ini tok gampang. Kata dia gampang, tapi sebagai desainer kan untuk menuju proses itu kita butuh waktu yang lama ya. Tidak harus sekali jadi. Tidak mungkin kita sekali jadi dalam membuat desain. Kadang salah artikan seperti itu. Ya. Jadi pengiklan tentu harus membuat konsep terlebih dahulu sehingga pelaku desainnya itu akan lebih mudah. Jadi kita sebagai desainer grafis, sebagai calon-calon desainer, calon freelancer, dan calon-calon pelaku desain yang lain, nah minimal kita juga menguasai manajemen periklanannya. Jadi ketika kita dapat job iklan, kita tidak langsung pasrah atau apa namanya
tidak langsung menuruti sesuai kehendak pengiklannya. Kita bisa ikut membantu mengarahkan. Karena apa? Ketika nanti kita asal ikut saja, nanti yang repot juga kita sebagai pelaku desain. Nanti akan banyak revisi. Ya, itu contoh penggunaan atau fungsi dari manajemen periklanan ya. Nanti kalau sudah terjun di dunia masyarakat atau setelah Anda lulus itu nanti baru tahu sendiri ya bagaimana kondisi di lapangan realnya seperti apa. Itu nanti pasti tahu dengan sendirinya. Oke, terima kasih Mas Arul. Saya lanjut yang kedua yang sudah ada Bayu ya. Ya, Bayu Hidayat. Oke, ini ada 9 slide. Ya, sebelum dimulai ini ngambilnya dari satu sumber atau beberapa sumber? Mas Beberapa Bayu? sumber. Apa? Beberapa sumber. Oh, beberapa sumber, ya. Iya. Tapi di sini sumbernya tidak dicantumkan ya. Ya. Iya. Kadang kalau PowerPoint itu tidak apa ya. Kalau tugas yang saya lihat, tugas PowerPoint dimanapun, itu jarang sekali yang mencantumkan sumbernya. Alangkah lebih baik nanti di belakang ada sumber kita ngambil di mana. Jangan satu saja ya, beberapa. Yang bagus beberapa. Kalau di karya ilmiah yang tersusun di Microsoft Word itu kan pasti di terakhir ada daftar pustaka atau referensi, ya itu pasti ditulis. Kalau di PowerPoint jarang diperhatikan ya. Jadi ini kemarin saya tidak meminta makalah, hanya langsung PowerPoint-nya saja, karena ini bukan tugas akhir ya. Nanti kalau ada UTS ya kemungkinan kita bikin format makalah atau karya ilmiah. Karena ini sebatas tugas kuliah, saya hanya cukup untuk PowerPoint dan dipresentasikan secara singkat. Baik, silakan Mas Bayu untuk mempresentasikannya, sambil saya juga membaca dari sini. Silakan Mas Bayu. Iya. Pengertian periklanan. Periklanan merupakan salah satu media yang paling umum digunakan komunikator atau pengiklan untuk mengarahkan komunikasi persuasif atau mengajak pada pembeli ataupun masyarakat. Istilah periklanan atau advertising berasal dari kata dasar. Yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan, yang artinya membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Dan dari bahasa Latin berasal dari yang artinya mengarahkan kepada. Oke. Ini kamu online pakai laptop apa pakai HP? Laptop, Pak. Oh, laptop. Laptopnya sambil dibuka Ya. PowerPoint-nya nggak masalah. Buka Ya. sendiri PowerPoint-mu kan bisa. Ya, silakan. Masa-masa periklanan. Periklanan yang pertama ada periklanan barang yang bertujuan untuk menawarkan produk ataupun jasa. Yang kedua, periklanan kelembagaan atau corporate advertising yang tujuannya untuk menimbulkan rasa simpati terhadap perusahaan atau institusi atau lembaga. Yang kedua, menciptakan citra baik kepada perusahaan. Yang ketiga, periklanan menurut geografis. Yang A, periklanan nasional. Yang sasarannya pasarnya nasional, medianya sirkulasi nasional, produsen dengan distribusi nasional. Yang B, periklanan regional yang ditujukan untuk daerah tertentu. C, periklanan lokal dilakukan oleh pengajar atau retail dan dilakukan mementingkan merek atau nama toko. Yang keempat, periklanan pasar bergantung pada sasaran yang dituju. Consumer advertising ditujukan kepada konsumen, trade advertising ditujukan kepada perantara, pedagang atau pengajar,
Industrial advertising ditujukan kepada pemakai industri. Fungsi periklanan. Yang pertama, informing, memberi informasi, membuat konsumen sadar akan merek-merek baru, serta memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. Yang kedua, persuading atau mempersuasi. Iklan yang efektif akan mampu mempersuasi atau membujuk pelanggan yang ingin membeli atau mencoba jasa yang diiklankan. Yang ketiga ada reminding atau mengingatkan. Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar atau berada di dalam ingatan para konsumen. Yang keempat ada adding value atau memberikan nilai tambah. Periklanan memberikan nilai tambah pada merek dengan memenuhi persepsi konsumen. Periklanan yang efektif menyebabkan merek dagang dipandang lebih elegan, bergaya, bergengsi, dan lebih unggul dari tawaran pesaing. Assisting atau mendampingi, peran utama periklanan adalah sebagai pendamping yang memfasilitasi upaya-upaya dari perusahaan untuk mengiklankan produknya tersebut. Sebagai contoh, periklanan mungkin digunakan sebagai alat komunikasi untuk meluncurkan promosi-promosi penjualan seperti kupon-kupon, kemudian atau brosur-brosur. Peran penting lain dari periklanan adalah membantu perwakilan dari perusahaan. Ya, terima kasih Mas Bayu. Nah, ini ada beberapa yang perlu saya garis bawahi lagi. Nah, ini ada periklanan menurut geografis. Ya, ini sangat penting ya. Jadi iklan itu ya tergantung kita pemasarannya di mana. Jadi produk kita itu nanti kira-kira jangkauannya sampai mana. Nah, kalau kita misal hanya bikin keripik tempe katakanlah ya, produksi rumahan, kita tidak mungkin bisa menjangkau di nasional. Jadi cukup dilakukan periklanan lokal. Jadi seperti itu. Jadi jangkauan periklanan ini disesuaikan dengan produk yang kita punya. Nah, jadi contoh apa? Periklanan nasional itu contohnya apa? Yang pertama adalah televisi yang utama ya, ini periklanan secara nasional. Jadi kalau sudah masuk ke TV nasional itu jangkauannya sangat luas ya. Tetapi kan tidak mungkin keripik tempe masuk di TV. Ya, jadi biaya produksi dengan biaya iklannya nanti tidak seimbang ya, besar pasak daripada tiang. Nah, kenapa produk-produk yang sudah terkenal masih selalu mengiklankan di TV? Kenapa masalahnya? Nah, di sini ada jawabannya ya. Salah satu fungsi periklanan. Nah, reminding atau mengingatkan. Jadi, ini kenapa perusahaan-perusahaan besar meskipun dia produknya hanya permen, pernah kan lihat iklan permen di TV kan banyak sekali ya. Tetap dia mengiklankan di TV supaya apa? Menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Nah, selalu diiklankan, selalu diiklankan. Kalau skalanya nasional, meskipun harga permennya Rp1.000, tapi yang beli se-Indonesia, untungnya juga banyak. Nah, semakin untungnya banyak, maka prosentase untuk biaya iklan juga semakin banyak. Jadi perputarannya seperti itu ya, reminding. Jadi ini ada hubungannya. Ya. Di samping fungsi iklan lain juga memberi informasi, mempersuasi, ya, membujuk pelanggan. Nah, tapi kalau di televisi rata-rata untuk mengingatkan. Toh produknya sudah laku, tetapi supaya tidak hilang di ingatan konsumen, maka selalu diiklankan di televisi yang jangkauannya luas, nasional. Ya. Itu terus ada lagi ya. Nah, periklanan regional terbatas daerah tertentu. Biasanya area cukup di Jawa Tengah saja kalau kita di lingkup Jawa Tengah, tidak sampai keluar
pulau ya. Itu kadang ada seperti itu. Tergantung produk kita lah. Kalau produk kita makanan yang tidak tahan sampai 1 bulan, nah cukuplah kita lokal atau maksimal regional, tidak usah dalam skala nasional. Skala nasional itu kalau kita bisa produk makanan atau snack atau apapun itu yang kira-kira daya tahannya bisa sampai 1 tahun ya. Makanan-makanan ringan di minimarket itu kan expirednya lama sekali ya. Itu produk-produk massal, produk perusahaan, makanya dia bisa skala nasional ya. Harganya sangat murah. Nah, tapi produknya skala nasional sehingga produksinya banyak. Semakin banyak jumlah produksi, maka biaya produksi semakin murah. Nah, itu yang terjadi di perusahaan-perusahaan besar. Oke, selanjutnya ini ya memberi nilai tambah. Oke, periklanan memberikan nilai tambah pada merek dengan mempengaruhi persepsi ke konsumen. Ya, ini juga efektif, lebih elegan dan lebih bergaya ya. Nah, oke. Dan lebih unggul dari tawaran pesaing. Ya, ini rata-rata banyak ya iklan yang sejenis, produknya sejenis, tapi dia berlomba-lomba membuat kreativitas. Ya, yang banyak sekali itu yang kreatif-kreatif itu iklan rokok ya, itu banyak sekali ya. Saya tidak menyebut merek. Memang ada aturan kalau rokok itu dalam mengiklankan tidak boleh terlihat rokoknya ya, tidak boleh ada adegan merokok. Nah, maka di situ kreativitas dibutuhkan. Dan masing-masing perusahaan rokok itu berlomba-lomba membuat iklan yang interaktif ya. Jadi supaya apa? Supaya orang itu mengingat, oh kalau rokok itu ingatnya ini. Karena dengan iklan-iklan yang begitu kreatif ya. Jadi memberikan nilai tambah dan mempengaruhi persepsi konsumen. Nah, ini yang susah. Karena itu dibutuhkanlah manajemen periklanan. Jadi lagi-lagi manajemen periklanan ini perannya sangat besar sekali untuk proses periklanan di perusahaan maupun di produk rumahan UMKM. Oke, ini Mas Bayu, saya anggap cukup. Ya, tidak terlalu bertele-tele dan ada beberapa yang belum saya jelaskan kemarin ya. Jadi fungsi saya meminta Anda mengumpulkan materi tentang periklanan itu supaya kita sharing ya. Sharing dalam artian yang belum saya ketahui kita bisa sama-sama belajar kembali ya. Ya, ini sasaran periklanan bahasanya ya sama aja. Ini kemarin kita sudah menyinggung. Oke. Baik. Ini baru 2 yang positif online. Meteor ini muncul enggak ya. Saya buka punyanya Meteor. Oke, siapa tahu nanti ada ilmu yang baru. Oke. Nah, ini PPT dari Meteor. Kalau dari tampilannya ini baru saja membuat tadi pagi ya ini. Meteor tidak bisa bersuara. Oke. Tampilannya klasik ya. Pak. Meteor ada suaranya? Ini kok membahas desain produk. Apa ini? Halo Meteor? Halo Pak. Ini kenapa kamu membahas desain produk? Ayo, kita kan kemarin tugasnya periklanan ya. Kenapa ini produk ya? Hah? Halo? Ya, Meteor kesulitan masuk. Desain produk. Produk yang baik merupakan kunci keberhasilan. Iya Pak, Produk itu yang salah kurang baik Pak. dapat menghancurkan perusahaan. Melenceng dari judul Pak, maaf Pak. Iya, ini bukan materi yang akan kita bahas hari ini ya. Ya mungkin karena membuatnya tadi pagi jadi kurang maksimal ya. Kenapa kok bisa ngambil desain produk itu? Pemikirannya bagaimana tadi? Halo? Apa sudah punya, yang penting dikirim, atau baru membuat? Ya. Oke.
sambungan dengan Mas Meteor terputus. Tidak masalah, nanti bisa diperbaiki. Saya kemarin meminta untuk membuat presentasi tentang periklanan dulu, belum ke arah manajemennya. Nanti minggu depan kita belajar teori manajemen periklanan. Karena kalau langsung kita belajar teori manajemen periklanan, sedangkan kita belum mendalami apa itu periklanan, kan nanti juga kebingungan ya. Jadi urutannya yang kita bahas itu apa? Manajemen periklanan. Oh, iklan itu apa? Ya kita harus tahu dulu iklan itu apa, baru kita kita pelajari manajemennya supaya lebih cepat dalam pemahamannya. Baik, saya bukakan lagi yang sudah masuk. Manarul, ya ini tidak hadir hari ini. Ya, manajemen periklanan, pengertian periklanan. Oke, sama. Nah, ini juga sama, ada iklan nasional, iklan lokal. Nah, ini ada yang baru, iklan primer dan selektif. Iklan primer atau disebut juga dengan primary demand advertising dirancang untuk mendorong permintaan terhadap satu jenis produk tertentu dari atau keseluruhan industri. Jadi ini apa ini ya? Jadi iklan khusus ya. Misal satu perusahaan dia punya produk yang banyak sekali, tapi dia selektif ya, hanya produk A atau produk B saja yang dibuat iklannya sedemikian rupa. Jadi yang lain nanti otomatis mengikuti. Oke, sistem terpusat. Manajer periklanan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan promosi kecuali penjualan. Ya, memang kalau manajer periklanan, dia tanggung jawabnya memang untuk kegiatan promosi ya. Kalau penjualan nanti bagiannya marketing ya, ada sendiri. Oke, perencanaan anggaran, administrasi, koordinasi ya. Ini sudah masuk ke manajemen ini. Oke. Ya, ini sudah masuk ke ranah manajemen. Yang membahas iklan hanya hanya dua slide saja, jenis-jenis iklan. Yang lain sudah masuk ranah manajemen. Oke, ini Mbak Titin. Mbak Titin bisa masuk suaranya? Mbak Titin, tolong bersuara. Ini saya buka punyanya Mbak Titin ya. Ya. Nah, ini juga sama. Mbak Titin sudah membahas manajemen periklanan ya. Gambarnya Dorayaki, Doraemon. Iya, istilah periklanan advertising memiliki makna yang sangat khusus. Oke, ini tadi sudah sama periklanan. Oke. Iya, ini sudah sama yang kita bahas kemarin. Nah, ini sama ya, pengiklan, iklan, media, halayak, sasaran, sama. Iya. Oke, tujuan juga sama, manfaat. Nah, ini memang belum. Manfaat mempelajari teori manajemen periklanan. Nah, ini kita belum membahas teori manajemen periklanan. Tapi tidak masalah kita bahas manfaatnya ya. Ya. Yang pertama, kita dapat mengetahui dan memahami pengertian periklanan. Kita dapat mengetahui dan memahami pengertian manajemen periklanan. Kita dapat mengetahui dan memahami manajemen periklanan secara singkat. Nah, ini biasanya ini mungkin ngopinya dari skripsi atau TA ya. Jadi ini manfaat dengan bahasa tugas akhir ini seperti ini ya. Tapi dalam prakteknya realnya untuk manfaat atau fungsi atau manfaat mempelajari teori bukan yang ini yang dimaksud ya. Ini adalah bentuk dasarnya. Ini kata-kata ini biasanya digunakan untuk tugas akhir atau skripsi. Ya. Baik. Ini saya kira cukup. Ini Mbak Titin tidak bisa masuk. Keluar masuk ya. Oke, berarti 5-5-nya sudah saya buka semua ya ini ya. Ya, ini Bayu sudah,
Titin sudah, Meteor sudah, ya Manarul sudah, Arul sudah. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Tolong kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Iya. Pak, Ya. proyek kedepannya kita di manajemen periklanan apa, Pak? Ya. Yang pertama kita membuat perancangan ya. Jadi kita simulasi. Nanti berupa laporan tertulis. Simulasinya itu nanti kita misal ya, kita studi kasus lah. Jadi perusahaan A, dia punya produk ini, kemudian kira-kira perancangan periklanannya seperti apa. Jadi iklan yang harus dibuat itu modelnya apa, lalu pasarnya itu nanti di mana, terus kemudian kira-kira cost atau biaya yang dibutuhkan berapa. Jadi awalnya kita bikin seperti itu dulu, baru kemudian endingnya kita buat iklan sesuai dengan perancangan yang kita buat tersebut. Nah, jadi ada dua. Jadi yang pertama kita bikin perancangannya, yang terakhir kita bikin iklan realisasi dari perancangan yang sudah kita buat. Nah, untuk detailnya nanti sambil jalan ya. Kita di awal, saya kesulitan karena kita posisi di online. Jadi saya sementara membahas teori-teori dulu saja. Kita tidak bisa langsung praktek dengan posisi online seperti ini untuk periklanannya ya. Jadi kita bertahap. Ya, di pertemuan 1, 2, 3 mungkin sampai ke 4 mungkin kita masih standar aja, kita bahas-bahas teori aja dulu nggak masalah. Supaya kita juga sekali-kali lah kuliah desain grafis sambil belajar teorinya. Ya, gitu Mas Meteor. Nanti untuk detailnya kita sambung di selanjutnya. Intinya tetap kita yang pertama bikin laporan untuk perancangannya, kemudian yang terakhir kita bikin iklannya. Ya. Sebenarnya ini akan lebih spesifik kalau atau lebih apa namanya hasil iklannya lebih bagus ketika kita membentuk kelompok ya, 1 atau 2 atau 3 itu akan lebih bagus karena nanti menyangkut studi kasus. Tapi untuk sementara saya belum berani apa namanya mempositifkan harus kelompok ya karena kondisi sekarang seperti ini. Jadi makanya untuk mata kuliah ini saya masih hanya membahas teori, belum untuk menuju ke proyek akhir. Karena kita kan baru berapa minggu ketiga ya, dan kuliah kita baru 2 kali ini. Itu Mas Michel. Yang lain pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Minggu depan kita masih mempelajari teori. Jadi mungkin kita harus bertahan sementara untuk kuliah ini kita belajar teori di awal. Supaya minimal kita mengetahui teori bagaimana seluk-beluk